I give a fuck about that. Recently I just don't give a fuck about that. Ask me if I give a fuck about it, this. Ask me if I give a fuck about it, yeah. Heyo, what's up guys? Di masa saat ini akan sangat banyak cara untuk mencari sebuah perguruan tinggi untuk melanjutkan studi. Sebelum masuk dalam video kali ini, aku Maulana Irsyad, mahasiswa dari Universitas Tigubang Semarang, akan merekomendasikan sebuah universitas di kota Semarang. Here we go. Universitas Tigubang Semarang adalah sebuah universitas yang berbasis entrepreneurship yang memiliki 6 fakultas utama, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Teknik Informatika dan Teknik Industri, Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Vokasi, dan Program Pasca Sarjana. Universitas Unisbang Semarang berakreditasi B, dan salah satu fakultasnya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan akreditasi A menurut web resmi unisbang.ac.id mengatakan ada 2 program studi dalam Fakultas Ekonomika dan Bisnis, yaitu S1 Akuntansi dan S1 Manajemen. Keduanya memiliki akreditasi A BAN PT. Selain itu, ada juga program profesi akuntansi. Universitas Tigubang Semarang memiliki. Selain itu, ada juga program profesi akuntansi. Universitas Tigubang Semarang memiliki tagline Digital Entrepreneur University untuk menunjang era digital 4.0. Mulai dari sini, aku mempelajari banyak hal tentang kehidupan, lingkungan, keramahan, kekeluargaan, keakraban, dan prestasi yang menjadi bekal untukku di masa yang akan datang. Lantas, mengapa masih ragu untuk mulai melangkah menuju Samudra Aswidya? Karena semua langkahmu dimulai dari sini. Universitas Tigubang Unisbang Semarang bertempat di Jalan Kendeng 5, Kelurahan Bendaningsor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dan kampus Mugas berada di Jalan Trilumbang Juang nomor 1 Mugasari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Mari bergabung bersama kami di Universitas Tigubang Unisbang Semarang. Ayo daftarkan diri kamu di Universitas Tigubang Unisbang Semarang dan raih masa depanmu mulai dari sini. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Irsyad dengan NIM 180552008 dari kelas A1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Saya akan mempresentasikan hasil dari analisa saya tentang SA nomor 560 tentang peristiwa kemudian, dan standar audit 570 tentang kelangsungan usaha. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengauditan 2 yang diampu oleh Pak Arif Himawan Dwi Nugroho SE AKMM CA CPA. Dalam hal ini saya akan menyampaikan 2 cangkupan materi, yaitu yang pertama tentang standar audit nomor 560 tentang peristiwa kemudian, dan standar audit nomor 570 tentang kelangsungan usaha. Baiklah, tak usah berlama-lama lagi, maka kita akan masuk ke dalam standar audit nomor 560 tentang peristiwa kemudian. Di sini
sini saya akan menyampaikan 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu tentang definisinya, yang kedua tentang tujuannya, dan ketiga kita juga harus tahu tentang ketentuan-ketentuan yang ada dalam SA 560 tentang peristiwa kemudian. Selanjutnya kita bakal masuk ke dalam definisi. Yang pertama, definisi dari SA atau standar audit nomor 560 tentang peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Maka dapat didefinisikan dalam 2 jenis sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Dan yang kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Dalam standar audit nomor 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Selanjutnya kita masuk dalam tujuan standar audit 560 tentang peristiwa kemudian. Ada 2 tujuan. Yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan tersebut. Yang kedua, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan auditor. Kita masuk dalam ketentuan-ketentuan standar audit nomor 560 tentang peristiwa kemudian. Ketentuan yang pertama yaitu adalah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur auditor tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Referensi dari paragraf A nomor 6. Yang selanjutnya, peristiwa merupakan bahwa bahan pertimbangan auditor dalam melakukan penilaian laporan keuangan. Yang perlu kita ketahui ada 4 poin. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Yang kedua, poin yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kepala tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan dan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan yang tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya selanjutnya tersedia. Kita masuk di materi yang keempat, yang kedua yaitu membaca laporan keuangan internal standar audit nomor 570 tentang kelangsungan usaha. Selanjutnya, auditor mengidentifikasi dalam hal ini peristiwa yang harus dalam penyesuaian standar audit atau nomor 570 tentang kelangsungan usaha harus
Adakah peristiwa tersebut telah digambarkan dalam yang pertama tentang ruang secara tepat, yang kedua sesuai dengan asumsi kelangsungan pelaporan keuangan yang berlaku, yang ketiga tentang tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan fakta yang diketahui, yang keempat tentang prosedur penilaian risiko kewajiban dan untuk melakukan prosedur audit, yang kelima tentang pengevaluasian setelah tanggal laporan auditor. Namun, baiklah, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal nomor 570 diterbitkan tentang kelangsungan usaha, di bawah ini yaitu adalah beberapa hal yang harus dilakukan audit auditor nomor 500 fakta yang akan menyebabkan berubah, yaitu standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor. Poin yang pertama, audit atas membahas hal tersebut yang berkaitan dengan penggunaan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tentang kelangsungan laporan. Yang kedua, menentukan laporan asumsi kelangsungan usaha dalam SA nomor 507. Yang ketiga, meminta berdasarkan asumsi kelangsungan bagaimana manajemen suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Selanjutnya, laporan keuangan bertujuan umum manajemen atas suatu laporan basis kelangsungan apabila manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya. Yang pertama, tidak memiliki alternatif yang kali prosedur audit yang tidak dilakukan dalam kondisi atas perubahan. Laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu ada pengecualian jika kondisi yang terparah dalam dengan kelangsungan tadi, yaitu tanggung jawab penilaian atas kemampuan audit yang untuk bertahan dalam kelangsungan dan beberapa kerangka pelaporan keuangan. Selanjutnya, menyediakan suatu laporan bagi manajemen atas untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya. Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh auditor. Selanjutnya, dalam kerangka pelaporan keuangan lain, yaitu kemungkinan tidak terdapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang suatu kemampuan entitas dalam hal-hal yang lain atau kelangsungan usahanya dengan berpedoman pada suatu karena asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan seperti yang dibahas dalam sebelumnya yang diterbitkan. Penyusunan laporan keuangan dan laporan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan jika manajemennya tidak mengambil langkah-langkah ketika kerangka pelaporan keuangan tidak memastikan ketentuan eksplisit untuk setiap pihak yang menerima penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inherent. Faktor-faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan tersebut. Yang pertama, tentang tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Untuk alasan tersebut, kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan suatu penilaian oleh manajemen menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia. Yang kedua, ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi. Yang ketiga, setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten
dengan pertimbangan yang wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Selanjutnya, tanggung jawab audit dalam SA nomor 570 tentang kelangsungan usaha ini, tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini ada bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, seperti yang dijelaskan dalam standar audit nomor 200, pengaruh potensial dari keterbatasan inheren atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi di masa depan tersebut. Oleh karena itu, ketiadaan pengacauan pada ketidakpastian kelangsungan usaha dalam suatu laporan auditor tidak dapat dipandang sebagai suatu jaminan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tujuan auditor dalam standar audit nomor 572 tentang kelangsungan usaha yang berkaitan dengan hal ini ada tiga tanggung jawab atau ada tiga tujuan. Yang pertama, untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terjadi dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang ketiga, untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Prosedur penilaian resiko dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian resiko seperti yang diharuskan oleh standar audit nomor 315, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang pertama atau poin A, jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, dan jika demikian, rencana manajemen untuk menghadapinya jika penilaian tersebut belum Yang selanjutnya, jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik
secara individual atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya, auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pengevaluasian atas penilaian manajemen ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Poin yang kedua, dalam mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaiannya seperti yang diisyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Jika penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya mencakup suatu periode yang kurang dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan sebagaimana yang didefinisikan dalam standar audit 560 di atas yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit dilakukannya. Periode setelah penilaian manajemen, auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kesimpulan audit dan pelaporan, berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikansi dampak potensialnya auditor. Pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar, penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Selanjutnya, dalam hal kerangka kepatuhan, laporan keuangan tidak menyesatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah saya berikan kesimpulan, maka saya akan berikan sedikit motivasi buat teman-teman para pendengar atau subscriber sekalian. Jika kalian ingin menikmati proses, maka kalian akan menemukan titik di mana kalian akan sukses di kemudian hari. Karena sukses adalah ketika kalian bisa menikmati proses, kalian bisa memahami tentang rintangan apa yang sudah kalian lakukan atau mungkin sudah kalian hadapi, tentang kalian sudah bisa menangkap apa yang ada di lingkungan sekitar dengan cerdas, maka kalian akan sukses kemudian. Tetaplah jadi diri sendiri, versi terbaikmu. Jangan pernah jadi orang lain.
atau memaksa diri kamu untuk menjadi orang lain. Karena kamu akan menjadi orang yang hebat di kemudian hari ketika kamu sudah tahu siapa dirimu sebenarnya. Terima kasih, saya Maulana Irsyad. Pamit undur diri. Semoga apa yang sudah saya sampaikan, sudah saya paparkan tadi, bisa memberikan manfaat yang lebih untuk di kemudian hari. Dan semoga apa yang sudah saya berikan tadi dapat menjadi pembelajaran buat kita semua untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Maulana Irsyad dari Prodi Akuntansi Universitas di Kubang, Semarang. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ke-90 perjalananku menuntut ilmu. Makin kesini makin seru. Bukan karena aku harus selalu berhasil. Bukan hanya menuju garis finish lalu selesai. Bukan. Ini tentang proses, tentang sedikit demi sedikit, tentang menikmati ketukan waktu dengan irama yang sama, tentang menjalani kebahagiaan dengan cara sederhana, sekedar berbagi, sekedar bersama, sekedar saling mengingat dan menangkap momen kemarin, dan saling menunggu kemana akhirnya. Di kampus ini, semua bisa terjadi. Dan aku memilih terus menjadi diri sendiri. Iya, masa depan sudah di sini.